Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ada sebuah kisah karomah seorang ulama muda, Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Miftah. Kali ini karomah Gus Miftah membuat seorang pendeta masuk Islam. Seperti apa kisahnya karomah Gus Miftah dalam mengislamkan seorang pendeta? Simak videonya berikut ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, wabil khusus guru kita semuanya, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur yang sangat saya takzimi, Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Gus Ali sehat selalu. Yang saya hormati Bu Gubernur beserta jajarannya dan seluruh peserta munajat dan takbir akbar secara virtual malam hari ini yang saya hormati. Satu ketika saya didatangi oleh seorang pendeta setelah beliau bersama saya di sebuah acara televisi. Saat itu beliau minta nomor kontak saya, kemudian beliau mengatakan, Gus Miftah, boleh nggak saya konsultasi tentang satu hal kepada Gus Miftah? Pagi itu beliau mendatangi saya di hotel, kemudian beliau mengatakan begini, kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya satu ini saja, saya mungkin masuk Islam. Jawaban saya waktu itu adalah, kalau memang ada hidayah untuk Anda, pasti saya bisa menjawab. Tapi kalau enggak, ya wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pendeta ini apa waktu itu? Saya ingat betul di pagi hari di hotel Double Tree di daerah Menteng, Jakarta. Beliau mengatakan begini sama saya, Gus Miftah, dari mana Anda yakin yang dipotong oleh Ibrahim itu adalah leher Ismail, bukan Ishak? Atas dasar apa Anda yakin? Kemudian beliau mengatakan latar belakang kenapa beliau bertanya soal hal ini. Intinya adalah beliau hanya minta jawaban dari saya, dari mana Anda yakin bahwa yang dipotong ini adalah lehernya Ismail, bukan lehernya Ishak? Bapak Ibu yang saya muliakan, mendengar pertanyaan ini, saya jadi ingat. Satu ketika, Deddy Corbuzier itu tanya sama saya juga hampir persis pertanyaannya begini, Gus Miftah, kalau semalam saya membaca Al-Quran, waktu itu dia masih non-Islam. Dan saya mendapati betapa banyak perintah-perintah agama itu yang irasional, tidak masuk akal. Tidak masuk akal, dia bilang. Contohnya apa, Mas? Contohnya, Nabi Muhammad SAW, beliau berangkat Isra Mi'raj. Ini bagi saya sesuatu yang irasional. Kenapa? Karena tidak terukur sama sekali. Terus kemudian Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan dan lain sebagainya. Apa pendapat you tentang hal ini? Kenapa banyak perintah agama yang tidak masuk akal? Termasuk dia bilang, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih leher putranya. Bahasa Deddy Corbuzier waktu itu, dia mengatakan apa? Ini gila. Masa punya anak suruh motong lehernya? Ini Tuhan macam apa? Waktu itu beliau bilang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Waktu itu jawaban saya yang pertama kepada Deddy, dan jawaban ini pula yang kemudian saya sampaikan kepada pendeta ini. Waktu saya bilang, ayat pertama yang diterimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bunyinya adalah Iqra' bismi rabbik. Mas Deddy, Bu Pendeta, saya bilang, Iqra' itu adalah dimensi akal, bismi rabbik itu adalah dimensi hati. Iqra' itu adalah intelektualitas, bismi rabbik itu adalah spiritualitas. Nah, belajar agama yang benar, akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal. Tentunya berangkat dari apa yang disampaikan oleh guru saya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau mengatakan sama saya begini, Miftah, yang namanya orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Maka waktu itu
salah satu guyonan saya kepada Dedi adalah, Mas, sekarang gantian kamu saya tanya. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Ini sangat viral di mana-mana ketika saya bertanya ini kepada Mas Dedi. Jawaban Mas Dedi itu sama dengan yang lain. Ya semua tahulah namanya cinta itu dari mata turun ke hati. Waktu itu saya bilang, you are the big wrong. Kamu salah besar. Bagi saya, cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Dia bertanya, alasan kamu apa? Jawaban saya adalah, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kalau cinta itu berangkat dari mata, berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Nabi. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan mencintai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat langsung Allah Ta'ala. Bahkan kemudian saya sampaikan, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta itu tidak pernah melihat pasangannya. Tapi toh kemudian, walaupun orang buta itu tidak bisa melihat pasangannya, tetapi tumbuh rasa cinta di dalam hatinya. Kenapa? Karena cinta itu berawal dari hati. Yang pengen saya sampaikan kepada dia apa? Bahwa belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tetapi akal yang mengikuti hati. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa banyak yang tidak rasional? Jawaban saya adalah, kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional? Karena kalau semua ajaran agama itu bisa dirasionalkan, berarti nggak penting orang itu beragama, cukup kuliah saja. Inilah alasan kenapa tidak semua agama bisa dirasionalisasikan. Karena kalau semua ajaran agama bisa dirasionalisasikan, berarti nggak ada bedanya antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, ternyata Bapak Ibu dan adik-adik saya Ais yang saya cintai, jawaban ini masuk logikanya Deddy Corbuzier. Jawaban ini pula yang kemudian masuk di logikanya Ibu Pendeta ini. Saya sampaikan secara psikologis, Bu, kalau Anda bertanya sama saya, kenapa yang dipotong itu Ismail bukan Ishak? Secara psikologis Ibu lihat, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau toh Ibu pengen mendapatkan jawaban secara rasional, untuk mendapatkan Ismail itu sangat berat. Sampai sang istri menawarkan kepada Ibrahim untuk menikah lagi. Kenapa? Karena dia merasa tidak mampu memberikan keturunan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka secara psikologis, Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail dibandingkan Ishak itu jauh lebih berat. Dan Allah menguji hambanya pasti dengan sesuatu yang sangat dicintainya. Maka Al-Quran kemudian mengatakan, Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan selama kamu belum menafkahkan apa-apa yang terbaik yang kamu miliki. Nah, artinya apa? Saya mempunyai kesimpulan begini, dari kasusnya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail ini adalah bahwa menerima perintah Allah itu dengan menggunakan hati, tidak dengan menggunakan akal maupun logika. Karena sehebat-hebatnya logika ini bisa dipatahkan. Tetapi sebaik-baiknya hati kemudian tidak bisa dipatahkan. Maka yang menjadi muaranya adalah hati. Maka Rasulullah mengatakan ketika ditanya mahwal ismu, al ismu mahaka fi sodrika wa karita ayatoli alaihin nas. Ayatoli alaihin nas. Bahwa dosa itu adalah satu perbuatan yang bila kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Tolok ukurnya adalah hati. Maka adik-adik hari ini yang barangkali mulai belajar agama, tempatkan hati sebagai imam, bukan akal. Belajar agama dengan menggunakan hati, menerima perintah Allah dengan menggunakan hati. Maka ketika Ibrahim menerima perintah Allah dengan menggunakan hati, dia melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih leher Ismail. Dan alhamdulillah, baik Deddy Corbuzier maupun pendeta ini, akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Dengan jawaban ini. Saya diminta untuk menjelaskan secara rasional, secara logika, maupun dengan menggunakan kacamata agama. Nah, kita sebagai santri tentunya dengan menggunakan kacamata agama. Yang pengen saya sampaikan apa? Belajar dari kasusnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Kejutkanlah Allah dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan keakbarannya. Idza ahabba 'abdi liqa'i fa'ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fakaritu liqa'ahu. Ketika seorang hamba mencintai aku, maka aku mencintai hambaku. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang hamba membenciku, maka aku membenci hambaku.
Ketika hambaku mendekat, aku mendekat. Ketika hambaku menjauh, aku menjauh. Ana inda dzanni abdi bi. Nah, belajar dari kasusnya Nabi Ibrahim. Beliau menerima perintahnya Allah dengan menggunakan hati. Nabi Ibrahim mengejutkan Allah dengan ketaatannya. Maka Allah mengejutkan Ibrahim dengan lahir Ismail yang diganti dengan seekor domba. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berperang melawan bapak angkatnya Fir'aun, dia tidak menggunakan logikanya, tapi menggunakan hatinya. Dan saat itu Allah dikejutkan dengan keberanian Musa. Dan pada akhirnya Allah mengejutkan Musa dengan lautan yang terbelah. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan berperang melawan Namrud, dia terima dengan menggunakan hatinya. Tidak diterima dengan akalnya. Ketika Nabi Ibrahim mengejutkan Allah dengan keberaniannya melawan Namrud, Allah pun memberikan kejutan kepada Nabi Ibrahim dengan api yang rasanya tidak panas. Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kota yang dicintainya, dia menerima dengan menggunakan hatinya. Maka Nabi Muhammad SAW mengejutkan Allah dengan keberaniannya, dan Allah mengejutkan Nabi Muhammad dengan kota Makkah, dengan kota Madinah yang menyenangkan. Maka hari ini, ketika kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi pandemi, ya sudah, kita taat saja. Kita taat saja. Barangkali memang PPKM ini menutup akses darat. PPKM ini menutup akses laut. PPKM ini menutup akses udara. Tapi percayalah, Allah akan tetap membuka akses rezeki kita dari segala arah yang Allah kehendaki. Maka hari ini yuk sama-sama kita taat saja dengan menggunakan hati kita. Ketika kemudian pemerintah mengatakan yuk vaksin, udah kita vaksin. Kemarin saya di WA Bu Gubernur, ada orang bilang begini sama saya, Gus, untuk apa kita vaksin? Saya takut. Kenapa? Karena banyak orang setelah selesai divaksin justru sakit. Ini bagaimana? Jawaban saya adalah, ada orang takut vaksin dengan alasan dia takut sakit karena banyak yang sakit setelah divaksin. Sama halnya begini. Sama halnya ketika dia setelah makan, kemudian terus sakit perut. Pertanyaan saya, apa kemudian gara-gara sakit perut kita tidak makan? Kan logikanya tidak seperti itu. Contoh begini lagi, nanti divaksin juga mati dan lain sebagainya. Naik kendaraan dianjurkan pakai helm. Untuk apa? Untuk keselamatan diri. Jaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Terus, apa kalau pakai helm kemudian bisa terjamin dari kecelakaan? Tentu jawabannya tidak, tergantung kepada takdir. Tapi paling tidak, kita sudah ikhtiar dan tawakal. Bukankah Tuhan senang jika hambanya berusaha? Demikian juga dengan vaksin. Pakai atau enggak, kalau takdir kena COVID atau enggak, ya semua enggak ada yang tahu. Tapi paling tidak, kita sudah usaha semampu batas kita. Ada yang bilang, enggak usah vaksin. Kalau waktunya mati, ya mati. Walah mas. Sampean itu mau makan atau enggak, ya tetap mati. Apa terus sampean tidak makan? Barangkali itu sebenarnya atau refleksi yang saya berikan. Mohon bimbingannya Kiai Gus Ali, guru saya ini. Saya udah kangen banget sama Gus Ali ini. Saya ingat betul jadwal terakhir saya di tempatnya Gus Ali itu ketika akhirus sanah. Abah Ali langsung dawuh kepada saya dan langsung tertabrak dengan COVID-19. Mudah-mudahan Mbah Ali sehat. Kiai Anwar Mansur senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah. Dipanjangkan umurnya dalam kemanfaatan dan mudah-mudahan senantiasa